Shalom Shalom Elohim bagi kita semua. Terlebih saya mau menyapa ketiga pribadi yang terekselen, manusia ilahi yang dipakai luar biasa di dunia yang jahat ini, dunia yang gelap ini, di akhir zaman atau di zaman Omega ini. Shalom Shalom Elohim kepada Roh Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh yang memakai tubuh casing Pak Eman Lahagu. Salam hormat, salam kasih, salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Shalom Elohim juga kepada Pangeran Ilahi, Jesus Christ, Alpha dan Omega, King of the King, yang memakai tubuh casing Pak Aditya Nugrahanto di akhir zaman ini. Salam kasih, salam damai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Shalom Elohim kepada Ibunda Faye Hamdani, mempelai Yesus Kristus yang cantik, elok, mempesona dan terekselen, yang merupakan pribadi Roh Kudus itu sendiri. Salam hormat, salam kasih, salam damai sejahtera, dan salam cinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adapun penglihatan yang saya terima pada tanggal 14 bulan 3 tahun 2025, yaitu bahwa saya melihat di berbagai tempat, di berbagai daerah, dari 4 penjuru mata angin, saya melihat bahwa Tuhan mencurahkan murka atau cawan murka, malapetaka, bencana alam di berbagai daerah, di berbagai lokasi, di berbagai tempat atas bangsa-bangsa. Namun ketika saya berdoa, maka Roh Kudus mengingatkan saya akan firman Tuhan yang tertulis di dalam Wahyu 16 ayat 1 yang berbunyi demikian. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, zaman ini bukanlah zaman yang sedang baik-baik saja. Kita tahu dan kita sudah dapat melihat sendiri dari berbagai informasi, dari berbagai media. Kita telah melihat bagaimana murka sudah terjadi di akhir zaman ini. Ada beberapa daerah, ada berbagai bangsa-bangsa yang mengalami cawan murka yang ditimpa bencana alam. Bahkan Tuhan memakai keempat elemen, baik tanah, air, udara, dan api. Di mana-mana terjadi kebanjiran, di mana-mana terjadi kebakaran, di mana-mana terjadi puting beliung, bahkan terjadinya tsunami. Itu merupakan tanda bahwa zaman ini bukan sedang baik-baik saja, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ini merupakan bukti, tanda bahwa menunjukkan kepada kita semua orang-orang atau bangsa-bangsa yang masih ada dan bertahan di akhir zaman ini, bahwa keadaan zaman ini bukan sedang baik-baik saja dan sedang menuju penggenapan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Wahyu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, jikalau saudara-saudariku memiliki firman Tuhan, hendaklah kita merenungkan dan membacakan firman Tuhan itu, sehingga kita bukan hanya saja sebagai pendengar atau memiliki firman tetapi tidak pernah merenungkannya, namun biarlah kita merendahkan diri, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, untuk Tuhan bukakan setiap rahasia kebenaran firman Tuhan itu. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dan selanjutnya di dalam penglihatan itu, selain bencana alam dan murka Tuhan atau cawan murka yang telah dicurahkan di berbagai daerah, di keempat penjuru mata angin itu, saya juga melihat bagaimana Tuhan menolong anak-anak Tuhan yang senantiasa berserah, bersandar dan berseru kepadanya, yang berpengharapan kepada Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika saya dikonfirmasikan tentang hal itu, maka Roh Kudus mengingatkan saya kepada firman yang tertulis di dalam Wahyu. Di sana dikatakan, dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Oleh sebab itu, firman ini mengingatkan bahwasanya ada keselamatan bagi setiap orang-orang yang sudah dimeteraikan oleh Tuhan Allah itu sendiri. Siapakah mereka yang termeteraikan itu? Mereka adalah yang senantiasa berseru-seru, yang menaruh pengharapan, yang senantiasa mengandalkan Tuhan, yang bertobat, menaruh
pengharapannya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa merendahkan hati dan merendahkan diri. Mereka adalah orang-orang yang dimeteraikan, yang memiliki sinar kemuliaan, cahaya kemuliaan Yesus Kristus itu sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita sudah melihat apa yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini, di sekeliling kita, baik dari berbagai informasi media ataupun dari mulut ke mulut, kita sudah mengerti dan melihat bagaimana pekerjaan Tuhan telah dinyatakan di tengah-tengah dunia ini, di akhir zaman ini, yaitu murkanya yang terjadi di mana-mana, yang melanda bumi ini, yang melanda dunia ini. Bukankah kita seharusnya sadar bahwasanya itu sedang terjadinya penggenapan kitab Wahyu, yaitu kitab akhir yang merupakan nubuatan yang 2000 tahun yang lalu telah dinubuatkan dan kini sudah digenapi dan tergenapi di zaman akhir ini, di zaman Omega. Jadi oleh sebab itu mari Bapak Ibu, kita jangan menjadi seperti orang munafik ketika kita sudah melihat tanda zaman itu, tetapi kita masih mengatakan semuanya baik-baik saja, yang karena kebetulan tidak Bapak Ibu. Tetapi dalam firman-Nya dikatakan di dalam Lukas, "Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini?" Ketika awan mulai mendung, kita tahu akan datang hujan. Tetapi ketika murka Tuhan sudah terjadi di berbagai daerah, terjadi melimpah seluruh tempat keempat penjuru bumi ini, kenapa kita tidak sadar apakah yang sedang terjadi di akhir zaman ini? Apakah yang sedang Tuhan inginkan di akhir zaman ini, yang Tuhan lakukan proyek atau program ilahi di akhir zaman ini? Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jangan menjadi orang yang munafik seperti yang tertulis di dalam Lukas 12, yang tidak mau tahu dan tidak peduli akan apa yang sedang terjadi menimpa dunia ini, mengabaikan setiap peringatan-peringatan yang Tuhan sampaikan, teguran-teguran yang Tuhan sampaikan melalui murkanya, melalui bencana alam, melalui keempat elemen ini. Jangan kita menampis setiap apa yang sedang Tuhan lakukan di tengah-tengah atau di akhir zaman. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merespon panggilan pertobatan, seruan pertobatan yang disampaikan oleh ketiga pribadi manusia ilahi di akhir zaman ini. Jangan menjadi penghujat-penghujat, dan mari kita merespon juga panggilan pertobatan atau seruan pertobatan melalui para saksi-saksi surga, melalui mempelai-mempelainya di akhir zaman ini. Mari ketika teguran itu datang, nasihat itu datang, nubuatan itu datang ke hadapan kita, kita mengambil sikap untuk bertobat sungguh-sungguh, merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Janganlah kiranya kita menjadi orang-orang munafik atau orang-orang menjadi bebal, sehingga Tuhan tidak berkenan membuka rahasia kebenarannya atau isi hatinya kepada kita, manusia yang berdosa ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akhir zaman ini, di akhir-akhir ini, bahwa banyak sudah seruan pertobatan yang disampaikan kepada umat manusia melalui live, melalui media sosial, melalui secara langsung door to door. Mari kita merespon Bapak Ibu. Jangan lagi kita terbuai dengan atau terpikat dengan kenikmatan dunia ini, sebab target kita bukanlah lagi untuk berbicara mencari ketenaran, kepopuleritasan, tetapi saat ini adalah target kita untuk keselamatan di akhir zaman ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, telah banyak nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh Pak Aditya Nugrahanto yang merupakan Roh Yesus Kristus itu sendiri yang tergenapi di akhir zaman ini. Oleh sebab itu marilah kita mengambil sikap untuk bertobat, supaya kita senantiasa berjaga-jaga dan bertobat. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan abaikan seruan ini. Dengarkanlah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Biarlah senantiasa penyertaan Tuhan ada dan cukup bagi setiap orang-orang yang senantiasa berharap dan bersandar kepadanya. Demikian kesaksian yang dapat saya sampaikan. Biarlah kita senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Shalom, shalom Elohim bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.